GKI Maulana Yusuf lahir dari sebuah keinginan sederhana beberapa mahasiswa Kristen untuk berkumpul dan bersekutu. Pada tahun 1962, mereka menginisiasikan kegiatan persekutuan pertama kali di Lyceum atau yang kita kenal sekarang sebagai SMAK Dago. Persekutuan mahasiswa ini terus bertumbuh dan menimbulkan kerinduan untuk memberikan pelayanan kepada mereka. GKI Kebonjati yang memperhatikan persekutuan mahasiswa Kristen di Lyceum terpanggil untuk melayani para pemuda tersebut. Pada saat itu belum ada gereja Protestan yang melayani wilayah Bandung Utara. Padahal, wilayah tersebut dinilai sangat berpotensi untuk dikembangkan. Akhirnya, pada tahun yang sama di bulan November, tercetuslah gagasan untuk membuka pos pekabaran Injil Dago. Pelaksanaan pembukaan pos Dago ini diserahkan kepada Majelis Pemuda yang didampingi oleh tua-tua dan siamas GKI Kebonjati. Pada tanggal 6 Januari 1963, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan kebaktian pembukaan pos pekabaran Injil Dago. Setelah melewati 4 tahun pelayanan, pos ini didewasakan menjadi Jemaat Juanda pada hari Senin 18 September 1967 pukul 18.00 dan dilayani oleh Pendeta Zefanya Azaria dari GKI Guntur. Dalam kebaktian itu, 4 tua-tua dan 3 siamas yang ditugasi oleh GKI Kebonjati untuk melayani pos PI Dago diangkat menjadi anggota Majelis Jemaat pertama GKI Juanda. Pada kebaktian itu pula, Pendeta Timotius Setiawan Iskandar diangkat sebagai pendeta GKI Juanda. Dengan pendewasaan ini, maka GKI Juanda yang kelak bernama GKI Maulana Yusuf resmi menjadi jemaat ke-30 Sinode GKI Jabar. Jumlah jemaat GKI Juanda semakin bertambah dari waktu ke waktu. Yang sebelumnya hanya melayani jemaat pemuda dan dewasa, pada akhirnya jemaat berusia anak-anak dan remaja pun mendapat bagian dalam pelayanan. Pertambahan jumlah jemaat ibadah mendorong penambahan jam kebaktian. Dan pada tahun 1971, jemaat ini memiliki 3 kali kebaktian. Kebaktian anak atau sekolah minggu dan kebaktian remaja. Memasuki tahun 1974, GKI Juanda diizinkan memakai aula SMPK Jalan Baureksa 26 Bandung. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Majelis Jemaat untuk memindahkan kebaktian remaja Jalan Baureksa. Lalu, mulai tahun 1975, Majelis Jemaat memutuskan untuk menambah kebaktian umum pagi di aula SMPK Jalan Baureksa 26. Pertambahan jemaat mendorong Majelis Jemaat mewujudkan harapan untuk memiliki rumah ibadah sendiri. Majelis Jemaat beserta seluruh aktivis dan simpatisan bahu-membahu untuk merealisasikan impian ini. Akhirnya, pada tahun 1988, impian itu menjadi nyata. Pada tanggal 31 Mei 1988, GKI Juanda meresmikan Rumah Ibadah Jalan Maulana Yusuf nomor 20. Mulai saat itulah GKI Juanda dikenal dengan nama GKI Maulana Yusuf yang kita kenal sekarang. Perjalanan pun berlanjut. Setelah menjadi jemaat dewasa, GKI Maulana Yusuf pun tetap berupaya untuk mewujudkan persekutuan, kesaksian, serta pelayanan yang berdampak. Aneka tantangan pun dilalui. Salah satunya, kebutuhan untuk bisa membangun gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan sekolah minggu. Dalam kesatuan hati serta kerjasama seluruh anggota jemaat dan simpatisan, hal yang menjadi harapan itu pun dapat terwujud. Satu lagi berkat Tuhan nyata bagi perjalanan kehidupan GKI Maulana Yusuf. Kini, 54 tahun sudah GKI Maulana Yusuf berjalan dalam pimpinan Tuhan. Masa depan akan tetap menawarkan tantangan. Namun, seperti Tuhan membimbing kita di masa lampau, demikianlah Ia juga akan membimbing kita di masa depan. Tidak perlu takut menghadapi hari esok, sebab kita tidaklah sendirian. Di tengah keanekaragaman, sebagai keluarga dan sebagai gereja, kita dipanggil untuk senantiasa saling menguatkan. Selamat ulang tahun GKI Maulana Yusuf. Segala ayat, saling jaga, tetaplah percaya. Selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat terkasih?
Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasa. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Hari ini kita akan memulai rangkaian kegiatan dalam rangka HUT GKI Maulana Yusuf dan Bulan Keluarga 2021. Mari mengawalinya dengan pengakuan bahwa ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan senantiasa menyertai perjalanan gerejanya. GKI Maulana Yusuf pun tidak luput dari pernyataan Sang Kepala Gereja. Dalam perjalanan pelayanannya, GKI Maulana Yusuf selalu berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera Allah melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Inilah ungkapan syukur yang dapat dinyatakan atas kebaikan Kristus, sekaligus respon terhadap perkataan Yesus. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan?
tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Umat Tuhan, mari datang ke hadirat Tuhan secara pribadi untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Kasihanilah kami yang lemah, ampunilah kami yang berdosa ini. Amin. Aku tahu kau selalu dekat.
Jemaat terkasih, berita anugerah diambil dari Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Begitu juga perjalanan kehidupan gerejamu GKI Maulana Yusuf yang Kau telah sertai, jagai sepanjang 54 tahun yang baru kami lewati kemarin. Itu adalah campur tangan Tuhan yang terus bekerja melalui orang-orang di dalamnya, yang berkiprah untuk memberikan pelayanan kepada umat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi mereka dan kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami ingin merefleksikan itu melalui firman Tuhan. Engkau juga yang tolong kami semua, berkati dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan benar-benar kami resapi dan dapat kami hidupi di dalam kehidupan iman percaya kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab, mari kita bersama-sama membuka Injil Markus pasalnya yang ke-9, mulai dari ayat 30 sampai dengan 37. Ada dua perikop di sana. Perikop yang pertama, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dan perikop yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid.
Injil Markus pasal 9. Saya akan mulai bacakan dari ayat 30 demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Kita akan perhatikan ayat yang ke-35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia tidak hanya kita yang membaca dan mendengar, terlebih bagi kita yang memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemarin tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, GKI Maulana Yusuf memasuki usia yang ke-54. Kita sungguh bersyukur sebab sepanjang itu Tuhan menyertai, menopang, menolong dan menjaga gereja ini dengan segala pergumulan yang ada. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan secara khusus selama 2 tahun terjadinya pandemi COVID-19, Tuhan tetap menolong dan menyertai gereja ini sekalipun persekutuan dan kebersamaan kita sangat terbatas untuk saat ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, dalam rangka HUT GKIMY, tema ibadah syukur sekaligus pembukaan bulan keluarga tahun ini adalah melayani bukan sekedar dilayani. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, berkaitan dengan tema itu ada pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Manakah yang lebih menyenangkan kita? Dilayani atau melayani?
Bila mau jujur, orang tentu akan lebih memilih untuk dilayani. Mengapa? Ya sebab orang yang dilayani itu tentulah lebih menyenangkan dan merasa nyaman. Karena segala kebutuhannya akan dipenuhi orang lain. Ya tidak memikirkan apa-apa, hanya memikirkan keinginan, sedangkan orang yang melayani kita memikirkan kita. Layaknya bos, ia tinggal duduk manis memberi perintah dan apa yang diinginkan akan disiapkan. Jadi tidak pusing, tidak capek. Ada yang memikirkan kita. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, orang yang melayani akan selalu fokus memikirkan apa yang terbaik untuk orang lain. Ia juga harus selalu merendahkan diri, siap menghamba, siap diperintah, supaya yang dilayani merasa tentram dan nyaman. Malah orang yang melayani itu akan mengorbankan kenyamanan dan kesenangan dirinya demi memuaskan pihak lain. Jadi yang dipikirkan adalah apa yang bisa membuat orang lain nyaman dan senang. Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-27, Lukas 22, ayatnya yang ke-27, demikian. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Pelayanan yang dimaksud di sini digambarkan sebagai pelayanan meja. Orang yang duduk yang dilayani, sedangkan orang yang berdiri yang melayani kebutuhan yang duduk. Nah, kalau memperhatikan itu tidaklah mengherankan saudara-saudara bila orang sering berpendapat bagaimana seseorang bisa merasa senang bila ia harus melayani orang lain, menjawab setiap kebutuhan orang lain. Ibarat di rumah makan, orang yang duduk makan akan dilayani para pelayan yang siap memenuhi keinginannya. Sedangkan pelayan sambil tetap berdiri di pojok akan selalu memperhatikan kebutuhan yang sedang duduk makan. Mungkin pelayan itu sambil menelan ludah, ia juga tentu berharap bisa seperti orang yang sedang duduk makan, nyaman, tentram. Tetapi yang mengejutkan saudara-saudara, ayat Lukas 22 ayat 27 tadi. Sekarang yang bagian B menyebutkan begini. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini Tuhan Yesus sendiri berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sang juru selamat itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang waiter. Bukan yang sedang duduk makan, tetapi pelayan yang siap mengantar setiap pesanan, yang siap memenuhi apa yang diinginkan yang duduk.
Malah kalau kita membaca surat-surat Paulus, saudara-saudara, Paulus punya pendapat yang jauh lebih ekstrim lagi. Bahwa Yesus yang setara dan sederajat dengan Allah itu, kalau kita membaca Filipi 2 ayatnya yang ke-7, disebutkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus yang kita puji dan muliakan itu adalah seorang budak, hamba. Namun memang demikianlah Tuhan Yesus, saudara-saudara, misi kehadirannya ke dunia ini dapat diungkapkan dengan satu kata, yakni untuk melayani. Dan ia tegaskan sendiri, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sang raja itu menjalankan pemerintahannya bukan sebagai seorang jenderal terhadap prajuritnya, tetapi sebagai seorang pelayan yang seluruh hidupnya diabdikan bagi kebaikan dan kesejahteraan orang-orang yang dilayani. Ini sungguh luar biasa. Tuhan yang kita sembah memiliki passion. Misinya adalah melayani. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita sebagai pengikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Menyebutkan begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Apa artinya? Sebagai para pengikutnya memang kita tidak punya pilihan lain selain ikut menjadi para pelayan. Sebab pelayanan kita adalah pelayanan yang sepenuhnya ditentukan oleh pelayanan Kristus. Bukan kita yang menentukan siapa dan bagaimana kita mesti melayani, tetapi Tuhanlah yang menghendaki kita menjadi para pelayan, menjadi waiter, menjadi hamba. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan, kita diminta untuk lebih fokus memikirkan dan melakukan sesuatu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Malah mungkin kenyamanan dan kesenangan diri kita akan dikorbankan demi kesejahteraan pihak lain. Jadi tentang hal ini saya seringkali mengambil contoh gambaran seorang ibu. Biasanya saudara-saudara, seorang ibu akan bangun lebih pagi. Sebelum anggota keluarga yang lain bangun, ia sudah bangun terlebih dahulu. Untuk apa? Ya agar bisa menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Padahal mungkin saja ia tidur lebih larut dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain karena harus beberes ini dan itu dan seterusnya dan sebagainya. Ia korbankan keinginan dan kenyamanan dirinya sambil berpeluh dan sendiri. Ia menyiapkan segala sesuatu dan bila makanan yang dimasaknya habis dimakan bahkan tidak tersisa, sekalipun ia belum makan, ia sudah merasa puas dan senang.
Karena itu saudara-saudaraku, perdebatan para murid yang meributkan siapa yang terbesar di antara mereka menjadi hal yang ironis. Mengapa mereka lebih memikirkan status dirinya, keakuannya daripada fokus pada pelayanannya? Mengapa mereka melayani hanya demi diaku sebagai yang terhebat dan terbesar? Ya, sekalipun demikian Tuhan bisa mengerti bahwa mereka belum memahami dengan benar maksud utama misi Yesus ke dunia ini, yang harus memenangkan manusia dari maut karena dosa melalui jalan penderitaan, ditolak, disalibkan, dan mengalami kematian. Tetapi Tuhan juga bisa mengerti bahwa toh keinginan menjadi yang terbesar bukanlah dosa. Karena itu saudara-saudara, saya akan ulangi lagi ayat yang ke-35. Ia mengumpulkan para murid itu lalu berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Artinya saudara-saudara, bahwa orang ingin menjadi yang terbesar, iya sah-sah saja, bukan sesuatu yang keliru, bukan juga sebagai dosa. Tetapi Tuhan mengatakan jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, sebagai contoh konkret saudara-saudara, ya coba ingin menjelaskan kepada para murid dengan menempatkan seorang anak di tengah-tengah mereka, memeluknya, lalu berkata, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ayat 37. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa artinya? Dalam budaya Yahudi, mungkin juga sebagian dari kita, anak seringkali dianggap tidak penting dalam arti begini. Bila ada obrolan di antara orang dewasa lalu muncul seorang anak di tengah-tengah mereka, maka mereka akan kompak meminta si anak itu untuk segera menyingkir dari mereka dengan berkata, kamu masih kecil, gak ngerti apa-apa, gak mungkin ngerti obrolan orang dewasa, sebaiknya kamu pergi aja main. Lalu apa artinya ini jika dikaitkan dengan sikap para murid yang sedang memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka? Nah, saudara-saudara, dunia ini memandang bahwa kebesaran itu ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melayani kita. Jika banyak orang yang melayani kita laksana bos, orang itu dianggap hebat, luar biasa. Dunia memang memberi kebesaran dalam bentuk kuasa, popularitas, kekayaan,
Ambisi dunia adalah menerima perhatian dan penghargaan. Semakin banyak orang mendapatkan perhatian, semakin banyak orang mendapatkan penghargaan, maka ia seakan-akan derajatnya menjadi melambung tinggi. Karena itu tidak sedikit saudara-saudara, ada orang yang memang mengejar penghargaan ini, penghargaan itu, penghargaan ini, penghargaan itu, lalu orang itu semakin dimuliakan. Apakah itu keliru? Tidak. Jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus hanya meluruskan pandangan bahwa kebesaran adalah menjadi orang pertama, sementara orang lain menjadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kebesaran sejati tidaklah menempatkan diri di atas orang lain supaya kita dimuliakan. Kebesaran sejati tidak melalui pansos atau panja sosial, melalui penderitaan orang lain, melalui kesusahan orang lain, supaya kita jadi populer. Supaya kita terkesan yang lebih hebat. Kebesaran sejati adalah menempatkan diri kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Bahkan sesama yang dimaksud, ya seperti gambaran anak kecil itu yang dianggap tidak penting, tidak terhitung, yang dianggap tidak berdaya di tengah-tengah sesama. Hasrat yang menjadi yang terbesar mengancam keefektifan kita sebagai murid Tuhan. Hasrat untuk dimuliakan ya seharusnya tidak dimiliki seorang pengikut Kristus. Sebaliknya kita harus memiliki hati seorang hamba. Bersiap untuk mengutamakan orang lain dan bersedia merendahkan diri agar orang yang kita layani dapat mengalami sejahtera, sekalipun orang yang kita layani adalah mereka yang dianggap tidak penting di mata orang lain. Tapi justru untuk itulah Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara, bulan keluarga yang diawali biasanya ibadah HUT GKIMY kini mencanangkan tema Sagala Aya. Dalam bahasa Indonesia segalanya ada. Tapi sebetulnya ini singkatan saudara-saudara. Sagala Aya itu singkatan dari saling jaga, tetaplah percaya. Jadi di tengah terjadinya pandemi di mana segala hal bisa terjadi, perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi, banyak orang yang merasa kehilangan. Perjumpaan tatap muka yang terbatas. Kita tidak bisa lagi bercengkrama seperti dulu untuk saat ini. Ini menyadarkan keadaan kita yang rapuh, fragile. Keadaan yang tidak berdaya. Jadi saudara-saudara, melalui bacaan tadi itu menjadi refleksi sekaligus mengingatkan kita betapa pentingnya untuk saling menjaga, memperhatikan dan saling melayani satu dengan yang lain.
Mungkin saat ini Anda perlu dilayani, tetapi saatnya Anda pun harus melayani yang lain. Dan kita tahu bahwa passion kita adalah ketika kita melayani, fokus kita adalah kesejahteraan pihak lain, bukan kesejahteraan diri. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja akan selalu menyertai dan menolong kita yang rapuh dan serba terbatas ini, sehingga kita dimampukan menjadi para hamba-Nya di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kami takkan henti-hentinya merasa bersyukur untuk gerejamu yang selalu Engkau sertai, jagai, bahkan terlebih ketika segala sesuatu menjadi terbatas karena pandemi, Engkau tetap tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan menolong kami untuk jauh lebih kreatif dan inovatif, untuk terus mengembangkan pelayanan yang tepat guna, agar bisa menjangkau banyak orang dan hadir di tengah-tengah mereka, sekalipun saat ini masih sebagian besar dalam bentuk virtual. Namun doa dan harapan kami adalah Engkau sertai, jagai iman dan kehidupan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam pergumulan mereka masing-masing, yang sakit kiranya Tuhan juga pulihkan, sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang bersedih dan sedang mengalami kesusahan, Kau juga berikan kegembiraan, ubah hati yang sedih menjadi hati yang sukacita, dan Kau menjadi penolong bagi mereka melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan. Paling tidak agar bisa meringankan kesusahan yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa untuk mereka yang merasa kehilangan dan duka. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menguatkan dan menghibur mereka satu persatu. Biarlah waktu yang terus berjalan, Tuhan akan mengangkat kerikil-kerikil kesedihan dan rasa kehilangan itu, sampai akhirnya bisa mendapatkan kelegaan dan meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan pada waktunya memang setiap orang akan kembali ke dalam pangkuan-Mu, dipersekutukan kembali di dalam keabadian bersama Engkau. Kami ingin berdoa, saat ini gereja sudah memasuki masa pemilihan calon penatua. Kiranya melalui penetapan dari jemaat orang-orang yang akan dipilih nanti adalah orang-orang yang tepat, yang memiliki hati seorang hamba, yang memiliki passion untuk melayani, yang bisa membagi waktu, tenaga, pikiran bagi kehidupan banyak orang, sehingga melalui mereka sungguh Tuhan banyak orang yang dapat merasakan sentuhan kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami bersyukur saat ini kondisi pandemi semakin melandai, tetapi ini tidak membuat kami menjadi lupa diri. Kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya sampai pandemi ini mampu dikalahkan oleh kesiapan dan kesungguhan kami menjaga protokol kesehatan.
Engkau berkati pemerintah yang coba menentukan dan bersikap bijak di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Pemerintah memutuskan segala sesuatu demi kebaikan masyarakat. PPKM masih berlanjut sekalipun skala di setiap daerah berbeda. Kami percaya bahwa pemerintah memikirkan segala sesuatu demi kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan karenanya Engkau berkati mereka, berikanlah hikmat dan pertolongan dari Tuhan, sehingga yang mereka lakukan adalah tidak lain karena rasa takut dan hormat kepadamu, dan mereka adalah para hamba yang ingin melayani dengan sebaik-baiknya. Dan kami adalah orang-orang yang dilayani, juga mau mendengar, bersikap bijak, sehingga dengan kerjasama yang demikian, pandemi ini bisa kami lawan dan atasi bersama. Kami berdoa untuk setiap kami masing-masing, Engkau berkati, dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu mencukupkan segala harapan keinginan kami yang tentu sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Ya Bapa, izinkan kami mengakhiri doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi Allah dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa
Bapak Ibu Saudara, marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang bersujud di hadapan Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat karunia-Mu, kasih sayang-Mu yang begitu baik yang boleh kami terima. Hingga saat ini Tuhan, pada saat ini di minggu ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kiranya persembahan ini Tuhan bawa kebahagiaan juga Tuhan untuk memuliakan bagi nama Tuhan di dalam kami melakukan semua pelayanan kami di dalam gereja ini. Berkati Tuhan semua tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan ini sehingga Tuhan akan dapat untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Menikmati kasih-Mu.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati orang benar. Ia memagarimu dengan anugerah-Nya seperti perisai. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu dengan sejahtera, kini dan selamanya. Selamat ulang tahun untuk GKI Maulana Yusuf yang ke-54. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-54 GKI Maulana Yusuf. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-54 untuk GKI Maulana Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk GKI Maulana Yusuf yang ke-54. Tuhan Yesus memberkati. Sampai